Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalil Rizky Budiman dengan NIM 23030607. Kali ini saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah Produksi Ternak Unggas dengan dosen pengampu Ibu Insinyur Tati Fidanasari SPT MP IPM. Kali ini saya akan mengerjakan tugas yaitu menjelaskan dan menggambarkan organ reproduksi jantan, betina, dan sistem yang ada pada telur. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai organ reproduksi jantan, yaitu sketsanya. Sebelumnya saya akan menggambar sketsa terlebih dahulu. Baiklah, organ reproduksi jantan itu terbagi menjadi 4 bagian, teman-teman dan ibu. Pertama yaitu testis. Testis adalah organ utama yang menghasilkan sperma dan hormon testosteron yang dia ada pada rongga tubuh di dekat ginjal, dan jumlahnya itu biasanya sepasang. Terus itu ukurannya ini bisa berubah tergantung musimnya, yaitu musim kawin ataupun kondisi hormonal. Terus itu sperma menuju ke epididymis yang merupakan saluran yang melekat dekat testis. Nah, jadi epididymis ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sebelum sperma diluncurkan ke vas deferens. Nah, sebelum bertanya-tanya vas deferens itu apa? Vas deferens itu adalah organ yang berfungsi untuk menyalurkan sperma dari epididymis menuju ke kloaka. Nah, kloaka itu tempat pengeluarannya. Nah, jadi ada 3 saluran sistem pencernaan, ekskresi, dan reproduksi pada saat kawin, kloaka unggas. Lalu kloaka unggas jantan akan menempelkannya kepada kloaka betina. Nah, proses inilah yang disebut sebagai proses kloakalis. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai organ reproduksi betina pada ternak unggas. Nah, organ reproduksi betina pada ternak unggas yaitu dimulai dari ovarium. Nah, jadi ovarium ini lalu ada oviduct yang dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu infundibulum, magnum, isthmus, uterus, vagina, dan kloaka. Nah, pada unggas dewasa hanya satu ovarium yang berfungsi, yaitu pada bagian sebelah kiri. Nah, pada bagian sebelah kiri dan yang sebelah kanan tidak bisa karena mengalami regresi. Nah, setelah itu ovarium berisi banyak folikel dengan berbagai ukuran dan berisi juga ovum, dan juga ovarium berfungsi untuk menghasilkan ovum dan hormon, yaitu hormon reproduksi seperti estrogen dan juga progesteron. Nah, selanjutnya adalah infundibulum. Infundibulum yang berbentuk seperti corong dari oviduct berfungsi menangkap sel telur dan tempat fertilisasi jika ada sperma. Selanjutnya adalah magnum. Magnum yaitu adalah bagian terpanjang dari oviduct yang merupakan tempat terjadinya sekresi albumen atau putih telur dan ditambahkan ke kuning telur. Lalu selanjutnya adalah isthmus yang merupakan bagian yang lebih sempit lagi daripada oviduct yang berperan mensekresi membran atau selaput telur, baik membran dalam ataupun membran luar. Selanjutnya adalah uterus atau biasa disebut sel gland ini. Nah, sel gland ini adalah organ yang berfungsi dalam pembentukan kerabang atau cangkang telur dari kalsium karbonat. Lalu di-share lagi ke vagina yang membantu mengeluarkan
telur menuju kloaka. Nah, lalu pada kloaka saluran akhir, yaitu untuk sistem pencernaan ini diekskresikan, lalu mulailah untuk mereproduksi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses pembentukan telur pada organ reproduksi betina. Ovulasi yaitu pelepasan terjadi dari ovarium yang sudah matang. Yang dilepaskan adalah yolk atau kuning telur beserta ductus germinal yang dipengaruhi oleh hormon LH atau luteinizing hormone. Setelah dilepaskan, ovum ditangkap oleh infundibulum. Jika ada sperma, maka fertilisasi akan terjadi pada ductus germinal. Ovum hanya berada sekitar 15-30 menit di dalam infundibulum. Nah, selanjutnya ovum bergerak ke magnum. Di magnum, albumen ditambahkan pada kuning telur. Nah, proses ini menghabiskan waktu tuh sekitar 3,5 jam. Nah, setelah itu telur bergerak menuju ismus. Nah, disinilah membran telur terbentuk. Lalu pada ismus, telur berada dalam waktu 1-2 jam. Lalu telur akan masuk ke uterus. Nah, di uterus ini telur menghabiskan waktu paling lama, yaitu sekitar 18-21 jam. Nah, selama di sini terjadilah penambahan cairan kepada albumen atau plumping dan pembentukan kerabang telur dari kalsium karbonat secara bertahap. Nah, setelah itu telur melewati vagina. Nah, hanya dalam hitungan menit, dan disinilah sebenarnya lapisan kultikula ditambahkan sebagai pelindung sebelum telur dikeluarkan melalui kloaka. Nah, jadi bisa dibilang waktu dari ovulasi sampai telur keluar menjadi kloaka, telur keluar melalui kloaka yaitu sekitar bisa dibilang 25 jam sampai 26 jam. Nah, begitulah cara organ reproduksi betina menghasilkan atau memproduksi telur. Nah, sekian video dari saya. Maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.